Ketika kita berpikir tentang permulaan kisah Musa, biasanya kita berpikir tentang seorang bayi dalam keranjang yang mengapung di Sungai Nil. Namun saat kita mulai membaca Keluaran, kita melihat 5 wanita pemberani di tengah krisis dengan berani berdiri melawan kekerasan budaya di sekitar mereka. Tuhan menggunakan wanita yang tampaknya tidak penting ini untuk melindungi dan memelihara pria yang akan Tuhan gunakan untuk membebaskan umatnya. Para wanita ini membantu menghadapi ketidakadilan dan kejahatan dan berkata, "Tidak." Mari kita lihat para wanita pemberani dari Keluaran pasal 1, pasal 2 ini. Sifra dan Puah. Nama Sifra dan Puah jarang dibuat versi sekolah minggu dari cerita ini, tetapi mereka adalah bidan Ibrani, diperintahkan oleh Firaun, Raja Mesir, untuk membunuh semua bayi laki-laki saat mereka lahir. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Tuhan dan tidak melakukan seperti yang diperintahkan Raja Mesir kepada mereka. Keluaran 1 ayat 17. Apakah ada orang lain yang mengepalkan tangan dan bersorak untuk bidan-bidan itu? Ya. Mereka memilih hidup. Keberanian mereka menggerakkan pembebasan Israel. Wanita-wanita ini mengenal Tuhan mereka dan percaya kepadanya. Seandainya rencana mereka diketahui, harga yang harus dibayar mungkin adalah nyawa mereka. Tetapi dengan keyakinan teguh, mereka melakukan apa yang benar, dan mereka diberkati. Wahai wanita Kristiani, kiranya kita takut akan Tuhan saja, di tengah budaya yang gelap dan mengambil sikap yang benar. Keluaran 1 ayat 21 mengatakan, karena bidan-bidan itu takut akan Tuhan, maka Tuhan membuat mereka berumah tangga. Ibu Musa. Dia sudah menjadi ibu dari 2 anak dan sekarang hamil lagi. Saya hanya bisa membayangkan ketakutan yang pasti dia rasakan saat dia bertanya-tanya, apakah saya akan melahirkan anak laki-laki atau perempuan? Dan kemudian bayi itu lahir. Dan pukulan telak. Itu laki-laki. Dengan berani dia menyembunyikan bayinya selama 3 bulan dan ketika dia tidak bisa lagi menyembunyikan tangisannya, dia menyiapkan keranjang dan memasukkan bayi mungilnya ke dalam keranjang. Dia melepaskan keranjang itu. Dia melepaskan anak laki-lakinya. Dia menjauh dan mempercayakannya pada Tuhan. Bisakah merasakannya? Hati ibu kita hancur membayangkan adegan ini. Kelelahan selama 3 bulan merawat bayinya yang baru lahir. Dia mencoba menyembunyikan tangisannya, hidup siang dan malam dalam ketakutan. Sekarang dilepaskan ke tangan Tuhan yang penuh kasih. Sebuah gambaran keberanian dalam menghadapi ketakutan dan pertentangan. Miriam. Miriam adalah kakak perempuan Musa. Dia bersama ibunya saat Musa lahir dan membantu di sekitar rumah setelah melahirkan. Mungkin dia mengayun bayinya saat ibunya lelah dan dia membantu menyembunyikan tangisan adik kecilnya. Dia akan berada di sisi ibunya dan melihat tangan dan air matanya yang gemetar saat dia memasukkan Musa ke dalam keranjang. Dia mengikuti keranjang saudaranya menyusuri sungai. Hal yang wajar dilakukan oleh seorang kakak perempuan. Berlari, mengintip, mengawasi keranjang yang mengapung di antara alang-alang. Dan ketika keranjang tiba di depan putri Firaun, gadis kecil ini Miriam memiliki pikiran dan kecerdasan untuk berbicara. Akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi Tuan Putri? Keluaran 2 ayat 7. Dan kemudian sesuatu yang menakjubkan terjadi. Putri Firaun membayar ibu Musa untuk merawatnya. Apakah Anda tahu siapa saja yang dibayar untuk merawat anak mereka sendiri? Itulah Tuhan kita, hanya beberapa jam sebelumnya ibu Musa melepaskannya ke sungai Nil dan sekarang bayi laki-lakinya telah kembali dengan selamat dalam pelukannya. Miriam, penuh keberanian, berbicara pada waktu yang tepat dan sekarang rasa takut hilang saat perlindungan putri Firaun mengepung anak laki-laki ini. Putri Firaun. Dia akan sangat menyadari dekrit ayahnya untuk membunuh bayi laki-laki Ibrani dan dia juga mengenali bayi di keranjang sebagai orang Ibrani. Tetapi dengan belas kasih, dia menggunakan kekuatan dan hak istimewanya untuk menyelamatkan Musa. Ini akan membutuhkan keberanian juga, karena saya yakin ada orang-orang di istana yang sangat tidak setuju dengan pilihannya,
Tetapi pendidikan dan pelatihan yang diterima Musa di bawah asuhannya akan mempersiapkan Musa untuk memimpin orang Israel. Tuhan dengan berdaulat melindungi Musa menggunakan setiap wanita pemberani ini dalam hidupnya. Jadilah berani. Kisah kita mungkin tidak tampak megah. Kita tidak menyembunyikan bayi, kita tidak membelah laut merah atau melawan pasukan yang perkasa. Tetapi kita melihat dalam cerita ini, Tuhan menggunakan 5 wanita yang tidak terduga. Dan Tuhan juga dapat menggunakan wanita seperti Anda dan saya untuk mencapai tujuannya. Apa yang membuatmu takut? Kata berani berarti siap menghadapi dan menanggung bahaya atau rasa sakit. Arti lain adalah menunjukkan keberanian. 5 wanita pemberani ini, Sifra, Puah, Miriam, ibu Musa dan putri Fir'aun, semuanya memiliki alasan untuk menyerah pada rasa takut, tetapi mereka tidak melakukannya. Semoga kita dapat belajar dari kejadian ke-5 wanita pemberani tersebut. Mazmur 56 ayat 4, waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan.